Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Kak Paska. Pada pembahasan kali ini, kita ingin membahas tentang soal latihan pretest PPG guru, yaitu kompetensi guru pendidikan agama Katolik yang sumbernya dari menjadi guru efektif dan juga psikologi pembelajaran. Nanti kakak akan membacakan soalnya. Silahkan Bapak Ibu memilih jawabannya. Nanti kuncinya ada di akhir jawaban. Baik, berikut soal nomor 1. Kamarudin Haji Husin memaparkan peran guru dalam berbagai aspek, yaitu sebagai pendidik, pengajar, fasilitator, pembimbing, pelayan, perancang, pengelola, inovator, dan penilai. Berkaitan dengan peran guru tersebut, tugas guru sebagai perancang antara lain: A. Menemukan strategi dan metode mengajar yang efektif. B. Menyusun tes dan instrumen penilaian lain. C. Menyusun program pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan menyusun rencana mengajar. D. Menyediakan fasilitas pembelajaran dari sekolah seperti ruang belajar, meja, kursi, papan tulis, almari, alat peraga, papan pengumuman, dan lain-lain. Nomor 2. Guru memberikan petunjuk atau bimbingan tentang gaya pembelajaran siswa, mencari kekuatan dan kelemahan siswa, memberikan latihan, memberikan penghargaan kepada siswa, mengenal permasalahan yang dihadapi siswa dan menemukan cara pemecahannya, membantu siswa untuk menemukan bakat dan minat siswa, yaitu karir di masa depan, serta mengenal perbedaan individu siswa. Tugas guru tersebut berkaitan dengan peran guru sebagai A. Pengajar, B. Fasilitator, C. Pembimbing, D. Pelayan. Nomor 3. Tugas pokok guru sebagai seorang inovator ditunjukkan dengan A. Menemukan strategi dan metode mengajar yang efektif. B. Menentukan strategi dan metode pembelajaran sesuai dengan konsep PAKEM, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. C. Memberikan layanan sumber belajar dan menyenangkan. D. Mengembangkan kepribadian dan membina budi pekerti siswa. Nomor 4. Melaksanakan administrasi kelas, melaksanakan presensi, dan memilih strategi dan metode pembelajaran yang efektif merupakan peranan dan tugas guru sebagai A. Pelayan, B. Perancang, C. Pengelola, D. Inovator. Nomor 5. Menyusun tes dan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian terhadap siswa secara objektif, mengadakan pembelajaran remedial, serta mengadakan pengayaan dalam pembelajaran merupakan tugas dan peranan guru sebagai A. Pendidik, B. Pengajar, C. Pembimbing, D. Penilai. Nomor 6. Guru memotivasi siswa, membantu siswa dalam belajar, membimbing siswa dalam proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas, menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai, menggunakan pertanyaan yang merancang siswa untuk belajar, menyediakan bahan pengajaran, mendorong siswa untuk mencari bahan ajar, menggunakan ganjaran dan hukuman sebagai alat pendidik, dan mewujudkan kedisiplinan merupakan tugas dan peranan guru sebagai A. Pembimbing, B. Fasilitator, C. Pengelola, D. Pelayan. Nomor 7. Guru adalah seorang yang mengemban tugas membimbing dan mendidik siswa, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sosok guru yang mampu membimbing dan mendidik siswa antara lain kecuali A. Suka membantu siswa dalam pekerjaan sekolah, menerangkan pelajaran dan tugas dengan jelas serta mendalam dan menggunakan contoh-contoh sewaktu mengajar. B. Bersikap akrab seperti sahabat, merasa sebagai anggota kelompok
dalam kelas. C. Berusaha agar pekerjaan sekolah menarik, membangkitkan keinginan belajar siswa. D. Tinggi hati, tidak mau mengontrol kelas, memberi tugas dan pekerjaan yang tidak sepantasnya. Nomor 8. Mampu mendeskripsikan tujuan pembelajaran, mampu memilih atau menentukan materi ajar, mampu mengorganisasikan materi, mampu menentukan metode atau strategi pembelajaran, mampu menentukan media atau alat peraga pembelajaran, mampu menyusun perangkat pembelajaran, mampu menyusun perangkat penilaian, mampu menentukan teknik penilaian, dan mampu mengalokasi waktu merupakan pengelolaan pembelajaran yang termasuk kompetensi dalam A. Penyusunan rencana pembelajaran, B. Pelaksanaan interaksi belajar mengajar, C. Penilaian prestasi belajar peserta didik, D. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. Nomor 9. Individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi, mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide, mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret, meskipun logika tentang hubungan sebab akibat tentu belum tepat dan cara berpikir individu bersifat egosentris. Tahap perkembangan kognitif subjek didik menurut Piaget berada pada A. Tahap sensori-motoris, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional formal. Nomor 10. Tahap operasional formal ditandai dengan karakteristik yang menonjol. Di antaranya adalah A. Dalam memahami konsep individu sangat terkait kepada proses mengalami sendiri. B. Individu mulai mampu untuk menyadari diri, mempertahankan kepentingan masyarakat di lingkungannya dan kepentingan seseorang dalam masyarakat. C. Individu baru mampu melihat dan meresapkan pengalaman tetapi belum mampu untuk mengkategorikan pengalaman itu. D. Individu mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide. Nomor 11. Tahap ini berlangsung antara usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret dan sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya. Pada tahap ini, menurut Jean Piaget, interaksinya dengan lingkungan termasuk dengan orang tuanya sudah semakin berkembang dengan baik karena egosentrisnya sudah mulai berkurang. Tahap perkembangan kognitif anak berada pada tahap A. Tahap sensori motoris, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional formal. Nomor 12. Teori behavioristik dalam pembelajaran di mana terjadi pengkondisian klasik atau yang dikenal dengan classical conditioning dipelopori oleh A. Ivan Pavlov, B. Brunner F. Skinner, C. Piaget, D. Brunner. Sekarang nomor 13. 4 proses utama dalam model pemrosesan informasi pada manusia yakni encoding, storage, retrieval, dan forgetting. Di antara keempat proses tersebut, yang merupakan proses menyimpan informasi ke dalam ketiga memori, yaitu perekam media, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang adalah A.
encoding. B. Storage. C. Retrieval. D. Forgetting. 14. Teori belajar sosial atau yang dikenal dengan social learning theory berpandangan bahwa individu dalam mengembangkan tingkah laku positif dilakukan dengan meniru tingkah laku yang diterima masyarakat. Demikian juga tingkah laku negatif dapat berkembang dengan meniru tingkah laku yang tidak diterima masyarakat. Teori belajar sosial tersebut dikemukakan oleh A. Albert Bandura, B. F. Skinner, C. Ivan Pavlov, D. Sigmund Freud. Teori belajar sosial ya. Sekarang nomor 15. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri dari pembelajaran konstruktivisme adalah A. Menekankan pada proses belajar bukan proses mengajar. B. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman nyata. D. Pembelajaran dilakukan dengan menekankan hasil tanpa memperhitungkan proses yang berlangsung. Baik, Bapak Ibu, sekian contoh-contoh soal pretest untuk menghadapi PPG, yaitu kompetensi guru. Sekarang Bapak Ibu boleh melihat kunci jawabannya di akhir dari slide ini. Baik, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.